Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novita, Nabila, Rizal, dan Ayumi. Kami akan memberikan informasi mengenai produk bioteknologi farmasi yaitu insulin dari hasil rekayasa biosimilar. Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya pada bioteknologi, memberikan suatu inovasi terutama untuk pasien yang mengidap diabetes atau sering dikenal dengan kencing manis. Pada pasien diabetes, mereka memiliki gangguan pada kelenjar pankreasnya. Pada bagian beta pankreas atau pulau Langerhans, ini memiliki fungsi untuk membuat insulin yang membantu dalam mencerna gula dalam darah. Insulin sendiri merupakan sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat yang terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya satu rantai polipeptida, dan 21 lainnya membentuk rantai kedua. Namun, pada pasien diabetes, insulin ini tidak diproduksi ataupun terganggu, sehingga insulin tidak diproduksi ataupun kurang, sehingga memerlukan insulin dari luar tubuh. Pada saat ini, yaitu dengan menggunakan insulin pen. Tapi tahukah kamu, insulin dari luar tubuh ini berasal? Mari kita bahas. Sebelum ditemukannya insulin secara modern dengan menggunakan insulin pen, insulin didapatkan dari hasil ekstraksi pankreas babi ataupun sapi. Namun, banyak kekurangan pada produk insulin dari babi dan sapi ini. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan susunan asam aminonya dan juga jumlah yang didapatkannya sedikit dan harganya sangat mahal. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan produk insulin dengan menggunakan metode sintesis bakteri. Harga insulin dapat ditekan dan jumlah yang dihasilkan sangat berlimpah karena perkembangbiakan bakteri yang cepat, dan pastinya dapat menghasilkan produk yang hampir menyerupai insulin yang dihasilkan oleh beta pankreas. Produk biosimilar adalah obat biologis yang merupakan tiruan dari obat yang sudah habis masa patennya. Mari kita lihat produksi insulin dari produk biosimilar dengan menggunakan bantuan bakteri E. coli. Langkah pertama yaitu mengisolasi plasmid yang terdapat pada bakteri E. coli. Selanjutnya, plasmid yang telah didapat dipotong pada segmen tertentu dengan bantuan enzim retriksi endonukleose. Sementara itu, DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada segmen tertentu juga dengan enzim yang sama seperti pada perlakuan bakteri E. coli untuk mengambil segmen pengkode insulin. DNA kode insulin lalu disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah kombinasi atau gabungan dari DNA kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut dengan DNA rekombinan. DNA rekombinan yang terbentuk nantinya disisipkan kembali ke dalam sel bakteri. Jika bakteri E. coli bereplikasi, maka akan menghasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan yang mempunyai insulin. Setelah tumbuh menjadi koloni, bakteri yang mengandung DNA rekombinan diidentifikasi menggunakan probe. Pada langkah pembuatan insulin ini, probe yang digunakan yaitu ARND, di mana gen ini mengkode insulin pankreas pada manusia. Untuk memilih koloni bakteri yang mengandung DNA rekombinan, caranya yaitu dengan menempatkan bakteri pada kertas filler, lalu disinari dengan sinar ultraviolet. Nantinya bakteri yang memiliki DNA rekombinan dan telah diberi probe akan tampak bersinar. Nah, bakteri yang bersinar inilah yang kemudian diisolasi untuk membuat strain murni DNA rekombinan. Dalam metabolismenya, bakteri ini akan memproduksi hormon insulin yang bisa dipakai untuk penderita diabetes tipe 2. Luar biasa enak bukan hidup di zaman serba canggih seperti ini? Mungkin sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bye-bye.